Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita kalau tidak salah ingat yang terakhir di grup itu sempat berkelompok ya, mendiskusikan salah satu lingkup perkembangan yang itu kemudian kita cari untuk masing-masing butirnya itu membutuhkan alat peraga atau non peraga gitu ya. Masih ingat kan? Ini kebetulan saya juga buka-buka lagi. Saya ulas sedikit, nanti kita lanjut dengan pembahasan yang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Suara saya masih terdengar jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Pada kesempatan kali ini kita coba melihat salah satu respon, salah satu tugas yang sudah dikirim. Saya tidak menyebutkan kelompoknya, tapi nanti silahkan merasa sendiri gitu aja. Ini mengapa perlu dibahas, karena ini penting juga. Kalau tidak dibahas nanti tindak lanjutnya susah. Baik, waktu itu ada PPPA atau tingkat pencapaian perkembangan anak untuk usia 3-4 tahun ya. Di grup masih ada, tidak saya hapus. Nah, nomor 1 sampai 10 itu mana yang media peraga, mana yang non peraga. Nah, ini saya sambil membuka, tidak saya share screen yang ini. Nanti ada kalanya di share screen yang lain, pembahasan yang lain. Yang pertama, butir yang pertama itu bunyinya adalah paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar. Misalnya gambar wajah. Gambar wajah itu orang matanya yang tidak ada. Kalau gambar mobil, bannya yang tidak ada. Nah, ini apakah membutuhkan peraga atau non peraga? Ini ada yang merespon non peraga. Karena akan lebih jelas bila menggunakan media pembelajaran berupa animasi. Ini jika misalnya pola gambar itu nempel di sebuah puzzle, kemudian tidak kita peragakan, bagian mata yang hilang atau bagian hidung yang copot kok hilang, kira-kira anak sudah paham atau belum tanpa kita peragakan? Misalnya kita menggunakan puzzle bergambar wajah. Kira-kira kalau menggunakan puzzle wajah tadi, itu kira-kira anak sudah paham belum? Misalnya bagian hidungnya kita ambil tanpa harus diperagakan. Belum, Pak. Artinya tetap perlu peragaan. Maksudnya seperti itu. Nah, peragaannya di mana? Kita memperagakan apa maksudnya? Kalau memang belum paham tanpa peragaan. Apa yang kita peragakan dengan puzzle itu? Apa yang kita peragakan? Apakah kita mencopot salah satu puzzle, yaitu bagian hidung itu dianggap sebagai sebuah peragaan? Ini kan tadi bunyinya kan paham bila ada bagian yang hilang. Paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar. Kira-kira kalau
dengan puzzle bergambar wajah. Itu kalau tadi dirasakan kurang paham, peragaannya harus bagaimana kita? Kalau di sini non peraga karena akan lebih jelas bila menggunakan media pembelajaran berupa animasi. Jelasnya dengan animasi itu seperti apa? Kalau di animasi itu ada peragaannya, berarti ya tetap membutuhkan alat peraga. Padahal tadi disebut di sini membutuhkan non peraga. Jadi yang di sini penting kita perhatikan adalah yang pertama harus kita kunci itu kata yang mewakili istilah paham itu apa. Butir yang pertama itu kan bunyinya paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar. Ini saya sambil membuka HP gambarnya butirnya itu. Tandanya anak paham itu apa? Itu yang harus kita kunci. Kalau belum kita kunci, kita akan susah sendiri. Kita akan bingung sendiri. Ini sebetulnya membutuhkan peragaan atau non peragaan. Kalau tanda orang paham itu apa? Ada yang bisa mewakili tidak di sini? Nanti kalau belum jelas akan saya bantu dengan share screen. Mengapa harus kita kunci kata paham itu? Sementara kita coba ada yang mempunyai gambaran nggak? Saya beri contoh di sini, misalnya saya paham arah Semarang ke Jakarta. Tandanya paham apa? Tahu atau mengerti, Pak, mungkin. Tahu atau mengerti. Nah, mengerti itu kan sama dengan paham. Nah, masih belum jelas. Harus ada yang lebih jelas. Nah, tandanya tahu itu apa? Ya harus ada yang lebih jelas. Saya beri contoh lagi. Ini yang sering viral di media kita kan pemain ganda putra The Minion. Siapa yang hobi olahraga? Bulu tangkis. Markus sama Kevin. Ini ada yang suka bulu tangkis enggak? Enggak, Pak. Enggak ada sama sekali. Boten, Pak. Wah, ini saya harus memberi contoh apa kalau nggak ada yang hobi bulu tangkis. Misalnya Markus atau Kevin sebagai pemain ganda itu paham caranya melakukan smash. Tandanya Markus dan Kevin paham itu apa? Apakah cukup bisa mengetahui Dengan cara membuktikan kalau dia bisa smash, Pak. Membuktikannya itu dengan apa? Dengan suara atau dengan kedip mata atau apa? Dengan Perbuatan, tindakan. Mempraktekkan smash. Nah, itu loh. Kunci yang harus kita pegang yang pertama adalah indikator. Indikator dari seseorang itu paham itu apa? Itu harus kita kunci. Kalau indikator paham itu adalah mempraktekkan smash, ya berarti indikator berupa mempraktekkan di sini perlu peragaan atau non peragaan. Butuh peragaan. Nah, itu maksudnya. Kalau kita ganti dengan kata yang lain, tadi kan saya coba mencontohkan yang saya paham arah Semarang, Jakarta. Tandanya saya paham apa? Bisa sampai ke Jakarta, Pak. Selain itu berarti kan sama mempraktekkan
jalan kaki Semarang Jakarta tidak nyasar toh. Bisa menjelaskan kepada orang lain mungkin? Menjelaskannya bagaimana? Mengenai rute dari Salatiga ke Jakarta. Oke, yang paling mudah aja ya. Kalau Semarang Jakarta itu kan pasti ada kelok-kelokan banyak toh. Buktinya paham itu bisa menggambarkan atau membuatkan gambar peta arah Semarang Jakarta. Itu kalau nggak paham kan nggak bisa buat gambar. Ya enggak. Kalau paham tentu bisa membuatkan gambar, meskipun geser-geser sedikit, belokannya itu kurang nekuk sedikit, dan setidaknya bisa menggambarkan. Jadi kalau dari Semarang itu arahnya ke barat dulu, barat kok ada belokan ke kiri digambarkan dengan pensil atau pulpen di sebuah kertas sampai titik yang terakhir di Jakarta. Nah, Jakarta itu yang mana juga kan besar gitu. Nah, berarti tandanya paham yang versi Semarang Jakarta ini adalah menggambarkan peta Semarang Jakarta. Kalau yang semes tadi kan langsung mempraktekkan, yang ini beda. Yang Semarang Jakarta tadi menggambarkan. Kalau menggambarkan ada peragaan apa di sana atau tanpa peragaan? Ada peragaan nggak menggambarkan membuat peta tadi lah? Membuat peta peraga ya Pak. Ada? Ya. Nah, itu kalau sudah jelas seperti itu, berarti kita akan lebih mudah. Ini butuh peragaan atau tidak peragaan. Nah, saya kembalikan ke yang anak usia 3-4 tahun tadi. Kalau anak itu paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar, nah itu tandanya paham itu apa? Mungkin anak itu bisa menyebutkan bagian yang hilang itu, Pak. Betul sekali. Nah, kalau menyebutkan itu berarti secara lisan ya. Anak menyebutkan secara lisan toh. Menyebutkan secara lisan mana bagian yang hilang. Oh, ternyata hidung. Itu kira-kira butuh peragaan atau tidak? Masih bingung? Masih agak bingung, Pak. Ya harus bingung. Kalau nggak gitu nanti malah bingung kalau nggak bingung sekarang. Kalau menyebutkan anggota tubuh yang gambar atau bagian anggota tubuh yang hilang, menyebutkannya itu dengan lisan atau menyebutkan secara tertulis. Usia 3-4 tahun kan nggak mungkin tahu tertulis. Belum bisa nulis. Nah, Ya, Pak, lisan. dengan lisan. Nah, pancingannya dari kita sebagai guru, kalau arahnya adalah supaya anak bisa menyebutkan bagian tubuh yang hilang, itu ada peragaan atau tidak ada peragaan? Ada, Pak. Ada. Kalau ternyata dirasakan itu memang ada peragaan, ya berarti itu membutuhkan alat peraga. Gitu maksudnya. Sama tadi kalau supaya seorang atlet itu bisa melakukan smash atau mempraktekkan smash, maka gurunya harus mempraktekkan juga caranya smash. Paham nggak maksudnya? Supaya pemainnya itu bisa mempraktekkan smash, maka perlu ada contoh peragaan dari guru atau dari pelatih bagaimana caranya menyemes. Kan gitu. Supaya yang tadi Semarang Jakarta itu siswa atau anak atau seseorang itu yang belajar itu
paham atau bisa menggambarkan peta arah Semarang arah Jakarta, maka ya perlu ada peragaan dari gurunya menggambar Semarang Jakarta. Karena indikatornya adalah menggambarkan atau membuat gambar Semarang Jakarta. Kalau tidak ada contoh menggambar, bagaimana bisa anak itu mencontohkan juga? Kan nggak mungkin. Masih bingung? Harus bingung. Atau dengan butir yang lain dulu. Kita lanjut ke butir 2, siapa tahu nanti bingungnya nambah. Kalau butir 2 itu kan bunyinya menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya. Di situ contohnya garam, gula, cabai. Di salah satu tugas yang dikirim ini membutuhkan peraga karena menggunakan berbagai makanan sebagai bahan untuk mengenal nama makanan dan rasanya. Ini yang diinginkan adalah menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya. Kalau menyebutkan nama makanan kan mungkin tanpa peraga bisa. Paling dikasih gambar atau disediakan makanannya itu kan bisa. Oh, ini di depan anak-anak itu sudah ada Bika Ambon, ada Putu Ayu, ada apa aja, ada kerupuk. Tanpa peragaan itu bisa menyebutkan kalau nama makanannya. Tapi kalau rasanya itu kan anak mau tidak mau harus merasakan. Nah, berarti kan di situ ada apa? Ada peragaannya enggak? Ada, Pak. Kalau ada berarti kan butuh benda yang akan diperagakan. Kalau tadi contohnya garam, ya berarti garam. Jadi garam itu dari segi nama itu namanya memang garam. Kalau rasanya anak apa akan mengetahuinya kalau tidak merasakannya, tidak memeragakannya. Berarti kalau dia bunyinya menyebutkan nama dan rasanya, berarti dua sisi di sini. Garam itu di samping sebagai media non peraga, dia juga bisa menjadi media peraga. Ada nggak media atau peraga lain untuk menggantikan garam yang rasanya asin? Ikan asin. Ikan asin, boleh. Berarti nama makanannya apa namanya? Ikan asin dan rasanya asin. Ada nggak selain garam dan ikan asin? Bubur mungkin, Pak. Bubur. Nah, berarti kan sudah berwujud makanan belum asli bendanya ya. Yang diinginkan sebetulnya benda aslinya. Itu yang bubur tadi kan sudah apa namanya? Turunan itu. Bubur kalau tidak diberi garam kan nggak asin. Berarti kan masih ada ketergantungan dengan garam dia. Tapi kalau garam langsung, ya mungkin itu bagian dari strategi guru atau strategi kita sebagai orang dewasa. Kalau ingin mengenalkan rasanya garam, terus disendokkan garam, anak mungkin nggak langsung mau. Tapi kalau melalui bubur, oh ini tadi buburnya dikasih garam ini. Untuk membuktikan, silakan dicoba rasanya sama enggak antara bubur dengan garam. Oh ternyata sama. Nah, berarti dari situ anak kemudian bisa
Masalahnya nanti yang cabai itu, cabai kan kasihan juga kalau kepedesan anak kecil. Tapi sedikit-sedikit tidak apa-apa, ini demi pengenalan ya. Karena apa namanya, usia 3 sampai 4 tahun kan memang sudah bisa pada umumnya sudah bisa membedakan mana yang asin, mana yang manis, mana yang pahit, dan seterusnya. Sehingga perlu peragaan ya, ini tadi ya. Media peraganya entah sudah bentuk makanan atau benda aslinya. Nggak mungkin menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya, tapi alat peraganya boneka, kan nggak nyambung ya. Yang jelas peraganya adalah makanan. Sampai di sini mulai lebih paham atau masih bingung? Yang tadi bingung? Kalau menyebutkan itu kan sudah bisa diukur, lebih mudah diukur daripada memahami. Kalau memahami itu masih butuh kata yang lebih dapat diukur. Yang tadi itu mempraktekkan semes, kemudian paham arah Semarang Jakarta, membuatkan gambar, membuatkan peta, atau kalau punya globe atau peta yang lembaran 2 dimensi itu, indikatornya diganti, tidak membuatkan gambar, tapi karena sudah ada bendanya globe, sudah ada peta, anak bisa menunjukkan arah Semarang Jakarta. Kok ternyata anak menunjukkan arah Semarang Jakartanya itu keliru, Semarang London atau Semarang Paris. Nah, berarti belum bisa dikatakan paham. Kalau sudah bisa menunjukkan, oh di globe itu dia akan menunjuk Semarang, arahnya ke sini dengan lekuan-lekuan sesuai lekuan di peta itu ke sini. Bahkan kalau di Google Map itu lebih detail, bisa paham, bisa dikatakan paham. Bagaimana? Masih bingung? Kalau bingung, saya coba tampilkan bantuan di sini. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ada tampilan apa di share screen? Belum Terlihat. Belum ada, Pak. Belum Ada. masih loading. Jadi kuncinya yang perlu dilakukan pertama sebelum memastikan ini butuh media peraga atau tidak, itu dianalisis dulu kata kerjanya. Ini ya. Ini saya coba share. Sekarang kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak.
loadingnya lama ya? Sudah kelihatan, Pak. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, saya coba di sini ini ya, saya perbesar ya biar lebih tampak. Masih dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Ini kalau kemarin usia 3-4 tahun, kita coba beralih ke 4-5 atau 5-6 tahun di sini. Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Nah, ini kalau nggak nyimak nanti pasti bingung. Harus disimak. Yang pertama di sini, contohnya adalah lingkup perkembangan nilai agama dan moral. Usia 5-6 tahun. Butir yang nomor 5. Bunyinya apa? Hari Dari besar agama. Mengetahui hari besar agama. Jadi untuk pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun itu pada umumnya anak sudah bisa mengetahui hari besar agama. Nah, ciri-ciri orang mengetahui itu apa? Itu yang perlu kita garis bawahi. Tandanya tahu itu apa? Tadi sama, tandanya paham itu apa? Apa kira-kira ciri-cirinya orang mengetahui hari besar agama itu? Bisa menyebutkan mungkin, Pak. Menyebutkan, oke. Nah, kalau apa namanya di Islam itu ada berapa hari besarnya? Ada Idul Adha, Idul Fitri. ada Idul Adha. Katakanlah yang paling pokok 2 itu sajalah, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau menyebutkannya 2 berarti beda nilainya dengan anak yang baru bisa menyebutkan 1 saja. Kan sudah bisa diukur toh? Oh, si A baru bisa menyebutkan Idul Fitri saja. Si B sudah bisa menyebutkan Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti si B itu dianggap lebih mengetahui nama-nama hari besar agama Islam. Paham di sini maksudnya? Itu yang harus kita kunci pertama sebelum menentukan peraga atau non peraga. Jadi kita tentukan indikatornya dulu. Nah, ini sudah terukur atau belum? Sudah operasional, lebih operasional atau belum? Kalau mengetahui itu harus diturunkan lagi. Tanda mengetahui itu apa? Kalau tandanya mengetahui bisa menyebutkan. Kalau selain menyebutkan apa? Ya mentok ya itu. Iya, Pak. Mentok, menyebutkan, anggap saja mentok, menyebutkan saja. Tidak ada indikator yang lain. Kalau yang tadi tahu atau paham Semarang, Jakarta itu kan ada beberapa indikator. Indikator yang pertama bisa mempraktekkan, orang itu bisa mempraktekkan tidak nyasar dengan naik sepeda Semarang, Jakarta. Kedua, bisa menggambarkan, membuat peta. Ketiga, bisa menunjukkan arah Semarang, Jakarta di peta. Itu kan ada 3 indikator. Sama, kalau kita sudah berhasil menentukan indikatornya, mengetahui di sini, itu akan lebih mudah dalam menentukan media yang akan kita gunakan untuk
merangsang, menstimulasi supaya anak bisa mengetahui hari besar agama. Oh, ternyata indikatornya setelah dianalisis itu hanya keluar satu, yaitu menyebutkan hari besar Islam, hari besar agama Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga kita bisa mengukur perbedaan jumlah hasil penyebutannya. Kalau mengetahui saja, nanti ngukurnya susah. Nanti di mata kuliah evaluasi pembelajaran di semester 5 akan lebih mudah belajar tentang ini. Ini setidaknya PR kita itu kan harus bisa menentukan, harus bisa memilih media peraga atau bukan peraga yang akan kita gunakan. PR kita itu fokus ke situ. Nah, caranya salah satunya ya dengan mengunci dulu. Mengunci kata kerja indikator dulu. Ini harus kita indikatorkan dulu. Kalau menyebutkan hari besar agama itu butuh alat peraga atau tidak? Halo, everybody? Mungkin butuh, Pak. Soalnya yang itu Idul Adha kan mungkin anak mikirnya Idul Adha itu yang gimana ya, terus yang menyembelih hewan atau gimana kan gitu. Mungkin, Pak. Baik, untuk sementara menggunakan kata mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau nanti pas jadi guru beneran, waktunya milih media, misalnya media apa yang akan saya gunakan besok hari Jumat untuk mengajarkan materi mengenal hari besar agama, ya sudah tidak waktunya lagi menggunakan kata mungkin ya. Mbak Anis ya tadi ya. Oke. Berarti kalau memang ada peragaan, alat peraga apa yang akan kita gunakan? Contohnya alat peraga suara atau alat peraga visual. Nah, kita milih peraga visual atau suara atau kombinasi. Kalau suara, kalau Idul Fitri itu suaranya apa? Kalau Idul Adha itu suaranya apa? Coba kira-kira apa? Idul Fitri suaranya apa? Atau bagaimana? Identik dengan suara apa kalau Idul Fitri? Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf dan lahir batin, sama-sama. Izin wal faizin. Izin wal faizin. Ya. Identik dengan minal aidin wal faizin ya. Itu berarti mau diapakan itu? Dengan suara atau gambar atau bagaimana? Diucapkan mungkin, Pak. Suara, oke lah. Kita tampung dulu. Nah, kalau yang Idul Adha apa? Dengan suara juga harusnya. Karena tadi sudah suara. Idul Adha dengan gambar hewan kurban. Nah, gambar kan, yang satu suara, yang satu gambar, nanti kebingungan. Ada waktunya gambar, ada waktunya suara. Jadi kalau supaya tidak tumbuhan, kalau memang ingin dibedakan dari suaranya, fokus ke suaranya dulu. Oh, di Idul Fitri itu ada suara minal aidin wal faizin. Kalau Idul Adha ada suara apa? Nah, itu PR-nya kita. Kalau suara susah, kita cari yang lain, gambar. Nah, ada peragaan apa kalau gambar? Kalau visual, bukan gambar. Apakah seperti ini? Bersalam-salaman kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri seperti ini? Iya. Bisa, Pak. Iya, Pak. Kalau Idul Adha bagaimana? Seperti ini?
ngerti. Simulasi kurban, Pak. Gambar menyembelih hewan kurban mungkin, Pak. Kan tadi peragaan fisik toh. Peragaan fisik loh. Kan kalau gini kan peragaan fisik. Ya. Peragaan fisik. Kalau Idul Fitri seperti ini, kalau Idul Adha bagaimana? Nah, kalau masih bingung lagi, cari yang gambar apa gitu. Apakah Idul Adha itu seperti ini? Dada. Jadi yang di dada itu selamat tinggal atau selamat berjumpa lagi dengan hewan kurbannya itu. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini gampang-gampang susah ya ternyata ya. Ya memang beratnya di situ. Tapi kalau sudah biasa, cepat. Setelah beberapa kali ngajar, bertahun-tahun ngajar, cepat. Kalau dengan gambar, kalau dengan video, video apa namanya, animasi itu kan apa namanya, lebih mudah. Tapi kalau kita nggak punya video kan kita harus punya modal sendiri gitu. Idul Fitri itu dengan tanda apa, Idul Adha itu dengan tanda apa. Oh, peragaan visualnya kalau Idul Fitri itu gambarnya ketupat biasanya. Ya enggak? Iya. Oke. Iya, Pak. Ketupat. Kalau Idul Adha, nah, apa? Nah, Daging. gambarnya daging. Daging Gambarnya sapi. daging. Daging, Pak. Hewan kurban. Oke. Hewan kurban. Kalau masih belum jelas, anak belum bisa membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha dengan ketupat dan daging, ya nanti harus cari lagi itu. Kita harus memikirkan ulang peragaan apa. Kalau ditunjukkan tulisan kan apa namanya kurang konkret bagi anak. Untuk yang kartu yang pertama itu tulisannya Idul Fitri, kartu yang kedua Idul Adha. Kan nggak bisa itu untuk anak-anak seperti itu. Sama dengan mengenalkan lambang bilangan 3, tapi tidak pernah diajari secara konkretnya 3 itu wujudnya apa. Apakah ada nangka 3 atau nangkanya 5, apakah 5 itu yang disebut dengan 3. Harus yang konkret dulu. Makanya tadi perlu bantuan sesuatu yang dapat kalau memang diperagakan yang diperagakan, kalau hanya non peraga ya dengan itu yang kita gunakan. Oke, kita coba lagi dengan yang lain. Kalau masih nilai agama dan moral. Tadi 5-6 tahun ya, ini 4-5 tahun. Ini bunyinya apa? Mengucapkan salam dan membalas. Mengucapkan salam dan membalas salam. Ini sudah jelas atau masih remang-remang? Dan membalas salam. Ini sudah jelas atau masih remang-remang? Kalau yang ini tadi, nah ini kan masih remang-remang. Mengetahui itu tandanya apa? Tadi menyebutkan. Oke, kalau mengucapkan ini masih remang-remang atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Sudah jelas. Dengan Ya. Jelas mengucap. Oke. Karena kalau kita lakukan penilaian, kan nanti terlihat itu bedanya antara bisa mengucapkan dengan tidak bisa mengucapkan. Nah, kalau indikatornya seperti ini, mengucapkan salam dan membalas salam, ini kira-kira butuh peragaan atau tidak? Halo? Dengan ucapan mungkin sudah
Bisa Tulisan. Itu ada unsur peragaannya atau anak cukup melihat? Ada unsur peragaannya, Pak. Dan gerakan dengan peragaan. Ada? Ada. Oke, kalau memang ada berarti membutuhkan alat peraga. Peraganya apa? Manusia langsung atau untuk variasi apa selain manusia? Kalau manusia langsung kan mungkin kita membutuhkan 2 orang untuk praktek. Misalnya Ahmad dan Rozi. Ahmad yang mengucapkan salam, Rozi yang membalas salam. Supaya anak bisa membedakan mana yang mengucapkan, mana yang membalas. Nah, kalau selain manusia langsung apa? dengan menggunakan itu video animasi kayak ada tokoh kartun-kartun gitu, Pak. Video animasi. Oke. Kalau kita nggak punya video animasi, apa? Mungkin bisa dengan boneka atau gambar hewan yang berbeda gitu, Pak. Nanti kita yang mengucapkan salamnya. Oke, berarti ya masih relatif mirip, tapi hanya ganti subjek ya. Nah, jadi main peran itu toh, maksudnya. Atau kita suaranya kita rekam, terus kita sesuaikan dengan karakter yang kita gunakan. Kalau karakternya itu Doraemon, karakter yang kedua adalah Nobita, berarti yang mengucapkan salam itu suaranya harus mirip Nobita. Kalau yang membalas salam, suaranya mirip Doraemon. Sama halnya dengan video animasi, berarti kan tetap ada suara manusianya. Ya, memang kalau yang seperti ini nggak bisa kalau tidak ada suaranya. Jadi peragaannya dengan suara. Oke. Kalau tanpa diperagakan mungkin nggak? Halo? Kalau anak supaya bisa mengucapkan salam dan membalas salam tanpa ada peragaan, anak akan bisa mengucapkan salam dan membalas salam tidak? Tidak bisa. Bisa, Pak. Oke. Tidak bisa. Kemungkinan besar tidak bisa, sehingga mau tidak mau perlu diperagakan. Jelas dengan media peraga. Oke, kalau yang seperti ini mudah ya. Yang ini tadi kita harus mikir dulu, karena kita kunci yang ini. Oke, kita coba yang ini lagi. Nomor 4. Bunyinya? Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini masih remang-remang atau sudah jelas? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, khusus yang kata ini ya. Menjaga ini kan kurang apa namanya? Kurang bisa diukur toh ini. Masa menjaga kebersihan malah kayak persepsi kita malah kayak menjaga itu ya. Menjaga keamanan itu loh maksudnya. Ini kan nggak ke situ toh maksudnya, sehingga perlu kata turunan, kata operasional yang lain. Apa? Indikator dari anak bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan apa? Membuang sampah pada tempatnya mungkin. Betul sekali. Membuang sampah pada tempatnya. Itu di samping menjaga kebersihan diri, dia juga bisa menjaga lingkungan. Berarti kata turunannya adalah membuang sampah dan tempatnya. Kalau membuang sampahnya tidak pada tempatnya, berarti nanti dinilainya beda dengan yang ke tempatnya. Kan gitu arahnya. Nah, ini
Selain membuang sampah pada tempatnya apa? Mencuci tangan saat dia merasa tangannya kotor. Mencuci tangan. Oke, ini pas musimnya ini ya. Pas musimnya. Mencuci tangan. Oke, kita turunkan menjadi mencuci tangan. Jadi orang yang atau anak yang mencuci tangan itu sebagai perwujudan dari dia sudah berhasil menjaga kebersihan diri maupun lingkungannya. Nah, mencuci tangan, pertanyaannya adalah itu butuh peragaan atau tidak? Butuh. Betul. Butuh ya. Pak. Butuh, Oke. Pak. Membuang sampah pada tempatnya butuh peragaan atau tidak? Betul. Oke, kita sepakat semua ya. Berarti kalau sudah seperti itu, PR kita tinggal mencari media apa yang akan kita gunakan. Apakah bisa cukup nggak dengan suara? Membuang sampah kurang. diperagakan dengan suara cukup nggak? Tidak. Kurang, Pak. Tidak. Belum cukup. Belum cukup. Kalau yang ini tadi kan mengucapkan salam kan dengan suara ya. Ya. Kalau menjaga kebersihan berupa mencuci tangan, itu mau tidak mau harus ada proses peragaan mencuci tangan. Selain mencuci tangan dengan orang langsung, kira-kira apa? Dengan tangan kita langsung, kira-kira dengan apa? Supaya menarik anak untuk mau melakukan cuci tangan atau mau membuang sampah pada tempatnya. Ada peraga lain enggak? Apa kira-kira? Video animasi lagi. Nah, kalau kita nggak punya video animasi, nah kita harus memutar otak apa yang kita gunakan. Kalau yang seperti ini memang relevannya dan kekuatannya sangat kuat bila memang praktek langsung ya. Cuci tangan langsung berarti kita membutuhkan air, ada sabun ala ali wasobihi itu. Kalau membuang sampah kita membutuhkan sampah dan tempat sampah. Kalau video animasi paling gambarnya juga sama, arahnya juga sama, cuma ganti apa namanya visualisasi 2 dimensi aja. Oke, sudah bisa membedakan ya? Nggih, Pak. Ya, Pak. Sekarang saya coba masih ada sisa 2 menit lagi. Masih menjaga kebersihan. Selain membuang sampah, mencuci tangan. Kalau kita gunakan panduan ini, kira-kira bisa enggak mencari yang lain? Dilatih menggosok gigi mungkin. Oke, menggosok gigi. Ini tampilannya sudah ada? Oke, sudah ada ya. Di sini saya besarkan. Kita punya modal yang namanya file kata kerja operasional versi Benjamin Bloom. Nanti ada ranah kognitif, ada ranah afektif, ada ranah psikomotor. Kalau yang tadi membuang sampah, membuang itu lebih ke psikomotor ya, karena itu kaitannya dengan aktivitas anggota tubuh. Kalau yang kognitif, banyak aktivitasnya di pemikiran. Kalau tadi menjaga kebersihan, kira-kira
kata kerjanya apa selain langsung mencuci tangan. Berarti kita bisa mencoba meminjam ini. Yang kolom yang paling kiri di sini adalah meniru, karena anak masih meniru toh. Iya. Kalau diarahkan langsung ke sini, ini nanti kesulitan. Ini tingkatnya sudah tinggi. Berarti kalau menjaga kebersihan, anak menirukan mencuci tangan. Anak menirukan apa tadi yang pertama? Membuang sampah. Kalau yang ini kan menunjukkan, berarti sudah tadi itu menunjukkan proses mencuci tangan, menunjukkan proses membuang sampah. Jadi kalau kita kesulitan mencari indikator atau ciri-ciri dari suatu tingkat pencapaian perkembangan anak, kalau yang tadi itu mengetahui hari besar agama, itu kan kalau tidak kita perjelas dengan kata-kata seperti ini, akan kesulitan dalam menilai. Oh, kalau mengetahui hari besar agama, itu kan lebih mengarah ke kognitif, lebih mengarah ke pemikiran. Kita bisa menggunakan ini. Nah, ini ada menyebutkan hari besar agama, atau apa namanya, di sini menjodohkan. Kalau yang Idul Fitri itu ada yang kiri itu Idul Fitri, yang kanan ada gambar ketupat. Nah, itu kan berarti menjodohkan. Nah, seperti itu tandanya. Atau menghafal. Kalau menghafal apa kira-kira? Menghafal hari besar agama. Menghafal ya berarti nama-nama hari besarnya. Misalnya ada Isra Mi'raj, kalau ditambahi Isra Mi'raj. Atau menyusun daftar. Misalnya yang paling atas karena munculnya duluan Syawal dengan Dzulhijjah, itu kan lebih duluan Syawal toh. Jadi menyusun daftarnya itu dari Idul Fitri di atas dulu, baru kemudian Idul Adha. Kalau di list dari awal yang peringatan Maulud Nabi, peringatan Isra Mi'raj, berarti kan ada bisa diurut itu daftarnya, sehingga bisa menjadi indikator mengetahui hari besar agama. Itu kalau kita kesulitan memaknai kata mengetahui atau memahami. Kira-kira bisa kalau dengan bantuan kata kerja operasional seperti ini? Insya Allah Pak, jadi lebih mudah punya gambaran gitu loh Pak. Kalau tadi mengetahui hari besar agama Islam itu kita indikatorkan dengan menyusun daftar nama hari besar agama, nah, berarti ada peraga daftar nama ya. Daftar nama, kalau lebih menarik ya daftar namanya ditambahi gambar apa gitu, dibuat sendiri, nggak masalah, dengan kardus terus digambari. Oh, kalau Maulid Nabi itu cirinya apa, kalau Isra Mi'raj cirinya apa, Idul Fitri dan seterusnya. Kalau menjodohkan ya berarti tadi itu ada apa, misalnya kartu penjodohan atau apa istilahnya lah, namanya PE-nya. Yang kartu satunya itu kartu namanya, nama Idul Fitri, yang sebelah kanan kartu gambarnya. Kalau sudah bisa menjodohkan, jadi sudah mewakili
yang tadi itu mengetahui hari besar agama. Nah, gitu ya kira-kira. Kalau menjaga kebersihan tadi apa? Menunjukkan, oh kalau baru bisa menirukan gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau bisa mengulangi, ya mengulangi cara mencuci tangan, ya berarti sudah bisa, sudah berhasil atau sudah dianggap bisa menjaga kebersihan. Kalau belum bisa mengulangi, berarti belum bisa menjaga kebersihan. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang kita bahas hari ini akan lebih mudah dalam menentukan peraga atau tidaknya di kemudian hari. Nah, PR-nya, halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. PR-nya adalah, bentar saya stop sharing dulu. Saya ganti yang tadi. Kita kembali ke TPPA. Masih setia dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Ya, terlihat. Sudah punya file ini ya, semuanya? Sudah punya? Belum Belum, kayaknya. Pak. Belum. Oke, nanti disampaikan. PR-nya adalah, ini nama filenya ini, halaman pertama ini. Ini merupakan lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor 137 tahun 2014. Isinya standar isi tingkat pencapaian perkembangan anak. Ini sampai lulus harus punya dokumen ini, kecuali kalau sudah dirubah oleh pemerintah. Kita fokus ke yang tadi, yang bagian nilai agama dan moral untuk usia 4-5 atau 5-6 tahun. Jadi kita fokusnya ke sini. Kelihatan? Kelihatan. PR-nya adalah gunakan ini untuk mencari informasi ke seorang guru. Guru TK, guru RA, silahkan. Kalau ketemunya TK kelompok B, ya gunakan yang ini. Kalau ketemunya guru TK kelompok A atau TK kecil, gunakan yang ini. Nah, yang penting ketemu gurunya dulu, ngajar di kelas apa. Kalau ketemu gurunya yang usia 4-5 tahun atau TKA, coba tanyakan, Ibu minta informasinya untuk nomor 1-6 ini, mana yang biasanya Ibu menggunakan alat peraga atau Bapak. Kalau yang ini misalnya mengucapkan doa sebelum dan atau sesudah melakukan sesuatu itu, kalau biasanya ada peragaan, ada alat peraga apa? Nah, sampai ke situ tanyanya. Jelas? Ya, Pak. Jelas. Oke. Kalau yang tadi contoh saja menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kalau di sini guru biasanya mencontohkan apa namanya, menggunakan tisu. Nah, itu ya. Berarti tisu itu yang digunakan untuk praktek, misalnya membersihkan apa namanya, kotoran ketika makan bersama, itu kan ada momen makan bersama, atau itu tisunya digunakan sebagai alat peraga untuk membersihkan noda-noda sisa makanan. Mungkin itu yang digunakan. Itu kalau yang ini. Nah, tapi nanti disesuaikan dengan gurunya. Kalau gurunya di sekolah biasanya mengajarkan ini tentang apa dan peragaannya apa, atau tidak ada peragaannya,
itu media apa yang digunakan. Oke, yang penting dapat gurunya dulu. Bahkan kalau bisa dipegang gurunya, karena nanti masih ada selain nilai agama dan moral. Ini baru nilai agama dan moral dulu. Oke, kalau sudah paham, saya anggap cukup. Kita tutup perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dapat kita ambil intisari dan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah di pekan depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.